Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Nizar Ebit Channel. Cerdaslah, cermat, efektif, runut, jasad, lengkap dan akurat. Sore hari ini kita berbincang seputar permasalahan pola asuh. Karena pola asuh pada anak balita itu sangat penting sekali karena masa-masa balita itu disebut periode emas, harapan bangsa, harapan keluarga untuk mewujudkan negara kita yang kuat, negara kita yang berdaya saing, tentunya diisi dengan generasi-generasi yang berdaya saing dan berkualitas tangguh. Cerdaslah generasi ke depan. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di dalam menerapkan pola asuh. Obrolan sore ini agak sederhana dan ringan saja, karena kita melihat dari aspek agama. Yang perlu kita perhatiin dalam menanamkan pola asuh pada anak balita. Pertama, aspek sebelum lahir, yaitu masih dalam kandungan. Yang kedua, masa-masa emasnya balita 0 sampai 2 tahun. Jadi pada masa sebelum lahir, itu masa dalam kandungan, itu ada beberapa hal yang harus kita patuhi bagi ayah bunda. Pertama, dalam kandungan itu yakinkan ayah bunda, terutama bunda, melantunkan doa-doa yang sehat, doa-doa harapan supaya anak di dalam kandungan ini menjadi spirit dalam untuk merubah perkembangan perilakunya, karena secara agama mempunyai hubungan tali batin antara ibu dan anak. Maka di dalam doa itu, dalam agama kita harus meyakinkan, kita lantunkan dengan doa semangat, dengan sholawat kepada Nabi, membaca surat Ar-Rahman, membaca surat Alam-Nasra, semua yang ke cerita-cerita yang berbau masalah positif, yang berbau masalah nuansa agama, itu akan menumbuh ke sifat ketenangan dan kenyamanan kepada ibu dan kepada janin. Nah, sehingga secara psikologis janin dan ibu merasa damai dan aman dan nyaman. Itu kita terbentuklah dengan pola kedamaian dan pola kebahagiaan, karena salah satu fungsi dari saraf dari hipotalamus itu memberi rasa kenyamanan dan keamanan. Yang kedua, kita harus meyakinkan pada bapak atau papa atau ayah ya, untuk memberikan makanan kepada janin kita tadi, kepada melalui ibunya, makanan yang positif, makan yang halal thayyibah. Karena dengan makanan yang bersih, makanan yang halal dan bergizi, tentu akan melahirkan pertumbuhan janin sesuai dengan harapan. Karena di dalam janin itu harus terjadi peningkatan pertumbuhannya, berat badannya bertambah minimal 250 gram per bulan itu bertambah. Nah, jadi diupayakan terus bertambah sehingga begitu lahir bayi kita berat badannya minimal 2.500 ke atas. Boleh 4 kilo atau 4.000 boleh, tapi terlalu besar. Sebagusnya antara 3.000 atau 3.100, jadi bisa lahir dengan normal. Mudah-mudahan itu bunda. Jadi kita harus berupaya untuk memberi makanan yang bernilai halalan, thayyiban dan nilai gizi. Gizi apa yang diperlukan bagi ibu hamil adalah tentu yang mengandung nilai-nilai protein, nilai-nilai lemak, karbohidrat jangan terlalu banyak. Walaupun porsinya itu sekitar 40 atau 60% lah karbohidrat, 15% itu protein, dan lemak sekitar 40%. Jadi demikianlah kira-kira makanan yang harus kita siapkan untuk calon janin. Jangan lupa bunda harus banyak juga mengkonsumsi mineral, yaitu buah-buahan dan sayur, terutama sayur yang mengandung zat-zat besi atau zinc itu lebih bagus, seperti daun kelor, daun katela, pohon katela,
katu, banyak semua sayur-sayur sangat bermanfaat. Buah-buah juga demikian Bunda, sangat bermanfaat. Dan yang ketiga yang tak kalah penting itu ajarilah dengan amalan soleh. Amalan soleh sejak dalam kandungan. Jadi ibunya senyum dengan orang, ramah dengan orang, memberi sedekah. Yakinkan bahwa dengan anak keturunan bahwa kita harus melakukan amal-amal soleh yang dilakukan. Kalau kita melakukan ibadah sujud yang lebih panjang, lebih banyak, kita baca doa, yakinkan dengan anak janin kita bahwa proses ini akan berjalan dengan diharapkan ridha Allah. Nah, 3 hal itu yang perlu diperhatikan oleh bunda dan ayah dalam rangka untuk menerapkan pola asuh menurut agama. Selanjutnya pasca persalinan jangan lupa yang prinsip pertama adalah memberikan susu. Itu perintah Al-Quran, perintah Allah dan Al-Quran kepada kita supaya kita memberi susu kepada anak itu sampai umur 2 tahun. Nah, ini jadi perhatian bagi itu ayah, bagi sang ayah. Jangan diganggu ibunya selama memberi ASI, selama memberi air susu ibu. Jadi kita dukung supaya pemberian air susu ibu itu benar-benar berkualitas, benar-benar sesuai dengan kaidah berjalan. Kita dukung, kita beri kasih sayang pada istri, kita beri kasih sayang pada anak. Nah, sehingga semua kegiatan lebih berjalan dengan lebih harmonis dan ibunya dengan lega, dengan nyaman, dengan senang, air susunya akan mengalir dengan tulus. Yang kedua, jangan lupa memberikan nama yang baik. Nama itu doa. Jadi berilah kita nama-nama yang berdoa sebagai doa. Nabi telah mengajarkan nama-nama yang baik berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Al-Sunnah itu Asmaul Husna, sesuai dengan niat baik, sesuai dengan cita-cita tujuan kita dalam bentuk rumah tangga itu. Dan yang ketiga, jangan lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah minta perlindungan. Ya Allah, lindungilah istri dan anak dari godaan setan, gangguan manusia, gangguan alam, dan gangguan apapun kita minta perlindungan. Karena kita tidak tahu perkembangan anak kita, perkembangan istri kita bagaimana. Kita tidak bisa mengawal selalu, jadi kita kontak kepada Allah, kita minta perlindungan. Insya Allah dalam perlindungan ini anak kita akan sehat, tidak sakit-sakit. Karena sakit merupakan awal dari terjadi sakit. Ya gitu. Jadi mulai ini kita harus meyakin kontak diri kepada Allah, kita hubungi dengan Allah, yakinkan. Karena anak titipan anugerah Allah kepada kita, maka kita kembali kepada yang menitip. Ya, kita berdoa, mohon perlindungan anak kita. Jadi perlindungan dari gangguan setan, gangguan binatang, gangguan manusia, minta pertolongan, gangguan dari segala macam penyakit, gangguan dari segala macam bencana lain. Kita berdoa, minta bantuan dengan Allah semoga anak kita akan merasakan berjalan dengan nyaman, dengan sesuai dengan ridha Allah. Dan yang keempat adalah ikhtiar. Bapak dan ibu harus berikhtiar meyakinkan anak kita sesuai dengan harapan kita, terutama kita dalam rangka menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah. Dengan pertemuan rumah tangga yang sakinah mawaddah, tentu rumah tangga itu mau bahagia, jadi anaknya sehat, anak ceria, anak cerdas, orang tua komunikatif, bapaknya juga mapan, nah jadi lebih mantap. Nah kira-kira gitu gambaran obrolan kita sore hari ini. Mudah-mudahan membawa pencerahan kita semua. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua, sahabat Nizat Epid dalam hal ini lebih cerdas dan lebih mumpuni kegiatan ini. Cerdaslah, marilah kita selalu cerdaslah, cermat dalam segala sesuatu, efektif dalam melakukan seluruh aktivitas, dan runut dari tahap-tahap, tidak boleh melompat. Tahap pertama, 2, 3 harus kita lalui, runut sistematis yang bagus. Baru luar biasa, dahsyat hasilnya ya Bunda. Nah, lengkap dan akurat. Itulah gambaran generasi kita ke depan. Kullu am wa antum bi khairi wa bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.